got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block with it. Bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdiana. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan hasil 10 review jurnal saya. Yang pertama berjudul pengaruh gaya pemimpin terhadap kinerja karyawan dengan motivasi kerja sebagai variabel intervening, dan berkesimpulan hasil analisis deskripsi menunjukkan bahwa variabel gaya kepemimpinan otoriter memiliki nilai Grandman lebih tinggi dari gaya kepemimpinan yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan pabrik gula Kebun Malang merasa gaya kepemimpinan otoriter dominan digunakan oleh pemimpin. Hasil analisis jalur juga menunjukkan gaya kepemimpinan otoriter lebih berpengaruh dalam meningkatkan motivasi kerja dan kinerja karyawan, serta motivasi kerja berpengaruh signifikan kinerja karyawan. Selanjutnya, jurnal kedua yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Ekonomi Islam, dan berkesimpulan manajemen sumber daya manusia dalam industri bisnis merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengawas terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, review jurnal ketiga yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia Retail dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan, dan berkesimpulan manajemen sumber daya retail adalah suatu proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya manusia yang bekerja di bidang retail. Selanjutnya, review jurnal yang keempat yang berjudul Identifikasi Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia pada Usaha Menengah Studi Pasifik Kota Agung, dan berkesimpulan dalam sebuah studi Pasifik Kota Agung yang dilakukan oleh Febiani Sofi dari Universitas Telkom, ditemukan bahwa CV Kota Agung belum menerapkan fungsi manajemen sumber daya manusia secara keseluruhan. Selain itu, CV Kota Agung juga belum menerapkan fungsi operasional dalam manajemen sumber daya manusia secara keseluruhan. Selanjutnya, review jurnal kelima yang berjudul Produktivitas Investasi Sumber Daya Manusia, Interpretasi Fisik, Kesempatan Kerja Terhadap Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, dan kesimpulannya adalah pemerintah perlu meningkatkan insentif di sektor publik dan sektor real untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, review jurnal ke-6 yang berjudul Meningkatkan Mutu Pendidikan Luar Sekolah dalam Upaya Pembangunan Sumber Daya Manusia. Berkesimpulan, pendidikan luar sekolah adalah peningkatan mutu pendidikan luar sekolah dalam upaya pembangunan sumber daya manusia, memerlukan kerjasama dan komitmen dari semua pihak yang terkait seperti pemerintah, penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, peserta didik, masyarakat, dan dunia usaha. Selanjutnya, review jurnal yang ketujuh yang berjudul Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Indeks Pembangunan Manusia Sektor Pertanian, dan berkesimpulan artikel tersebut menyebutkan bahwa pembangunan sumber daya manusia di sektor pertanian menjadi esensial agar Indonesia dapat memaksimalkan potensi sektor ini. Selanjutnya, review jurnal ke-8 yang berjudul Catatan Studi Evolusi Sumber Daya Manusia Strategik, yang berkesimpulan periode yang cukup panjang ini telah membentuk bidang ini, mengembangkan konsep dasar yang mendalam dan matang menjadi suatu dominan yang memiliki pengaruh besar pada kegiatan penelitian dalam sumber daya manusia dan kebijakan manajemen yang terkait. Selanjutnya, review jurnal ke-9 yang berjudul Politik Hukum Ekonomi Syariah dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, dan berkesimpulan politik hukum dari ekonomi syariah adalah suatu proses pembentukan, penegakan, dan pengawasan hukum yang berkaitan dengan ekonomi syariah yang meliputi aspek normatif, teoritis, dan praktis dari ekonomi. Selanjutnya, review jurnal ke-10 atau yang terakhir yang berjudul Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Pariwisata,
dan berkesimpulan pengembangan sumber daya manusia merupakan syarat yang harus dipenuhi industri saat membangun atau mengembangkan destinasi wisata. Sekian dari hasil kesimpulan review jurnal saya, lebih dari kurangnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.